3, go. 난 모를 거야. 아마 날 모를 거야. 웃고 있는 내 모습은 진짜가. Bagaimana mengolah sisa kulit buah-buahan dari dapur kita ini untuk menjadi sesuatu yang sangat berguna. Selain biasanya kita buat kompos untuk tanaman, tapi sekali ini kita akan membuat ekoenzim. Apa itu ekoenzim? Nih teman-teman, ekoenzim yaitu cairan hasil fermentasi dari sisa-sisa ini tadi. Nah, selama 3 bulan. Ajaib. Ini cairan ajaib karena bisa untuk macam-macam. Antara lain ya teman-teman, bisa untuk keperluan di dapur, membersihkan kompor, perabotan rumah, juga untuk membersihkan meja, tempat, pokoknya yang sekitar dapur ini kita bisa pakai cairan ini. Untuk kamar mandi juga bisa, untuk ngepel, untuk tanaman. Kebetulan saya berhidroponik, jadi setiap ini saya semprotkan di sayur-sayuran, hasilnya bagus, daunnya subur. Nah itu salah satunya ya, salah satu manfaatnya. Bukan salah satu ya, udah banyak ya. Terus bisa juga untuk perawatan wajah nih, untuk membersihkan muka, terus untuk kumur-kumur. Dan bonus dari kumur-kumur itu, napas kita itu nggak bau. Terus gigi yang sensitif jadi normal lagi. Saya biasanya kalau makan mangga yang asam-asam gigi saya linu, tapi sejak saya kumur-kumur ini makan mangga yang mentah pun atau yang buah-buahan masih aman, tidak sensitif lagi. Nah teman-teman, selama 1 tahun ini saya sudah membuat, dan pengalaman saya ini akan saya bagikan untuk teman-teman semua. Lihat di latar belakang saya tuh, nah banyak sekali, mantep ya. Itu ada hasil panen, ada juga yang baru buat semua tuh. Oke. Nah bagaimana caranya sih ekoenzim ini dari sisa ini kok bisa ya? Nah ini dari pembuatnya itu, penelitinya selama 30 tahun dia neliti ini, Dr. Rosukon ya, dan ini sangat bagus sekali. Kita tinggal ngikutin aja cara-caranya dan juga syarat-syaratnya apa sih gitu ya. Yuk kita ikutin ya. Sebentar lagi kita mau lihat bahannya apa saja selain sampah ini, air. Tambahannya yaitu gula. Oke, kita lihat yuk. Apa saja sih yang dibutuhkan untuk pembuatan ekoenzim? Yuk kita lihat yuk. Selain buah-buahan yang tadi ini, ada buah-buahan, kita juga memakai gula merah, gula merah dan air. Oke. Hanya tiga bahan saja. Nah kita bahas tentang air. Air apa yang bisa digunakan untuk ekoenzim ini? Teman-teman bisa pakai air sumur, air hujan yang sudah dijernihkan, air ruangan AC, air PDAM yang sudah diendapkan selama semalam, terus air isi ulang. Kalau air mineral yang kita minum tuh sayang ya, mahal. Air isi ulang boleh. Oke. Kemudian bahan organiknya nih, BO namanya. Syaratnya apa saja? Dia harus segar, harus bersih, dan juga tidak boleh yang berulat, yang busuk itu nggak boleh ya. Terus yang apa saja nggak boleh? Yang nggak boleh itu yang berminyak, berlemak seperti alpukat, duren itu ya, duren itu maksudnya kulitnya ya, kulitnya yang berduri ya. Yang berduri nggak boleh, yang keras seperti salak, kemudian lengkeng itu yang keras dan kering ya, kelapa, ampas tebu itu nggak boleh. Nah kemudian syarat selanjutnya itu gula. Ada ini, saya punya gula karena saya pembuat jamu ya, gulanya stoknya banyak. Terus kemudian molase itu tetes tebu cair ya. Ini saya beli 1 jerigen tapi sudah mulai habis nih.
Ini nanti saya memakai ini nanti. Boleh pilih salah satu gula merah biasa, gula aren juga boleh, atau molase. Dan nggak boleh gula putih ya, karena gula putih itu gula yang sudah melalui proses. Nah iya, salah satu ini nggak boleh juga BO-nya itu yang sudah diolah, seperti direbus, digoreng, itu nggak boleh ya, dia harus fresh. Nah makanya hasilnya nanti bagus, karena di dalam kulit buah-buahan ini banyak mengandung enzim. Semakin banyak bahan organiknya, itu enzimnya semakin bagus. Jadi kalau teman-teman punya hanya satu, sedikit gitu ya, hari ini cuma punya satu atau dua, itu bisa dicicil. Besoknya kita masukkan lagi seperti itu ke wadah ini. Dan juga syarat selanjutnya, selain ini ada timbangan, kita punya timbangannya karena semua ini ditimbang. Nanti 1 bagian gula, 3 bagian untuk BO, dan 10 bagian air. 10 bagian air itu misalnya ini 1 on, berarti BO-nya 3 on, airnya 10 on. 10 on itu sama dengan 1 liter. 1000 gram 1 liter, oke? Karena berat jenis air itu kan 1 ya. Nah, wadah yang kita gunakan apa aja, syarat itu ada syaratnya juga. Dia harus bermulut lebar. Seperti ini contohnya nih. Bekas ini boleh, ini bekas es krim, bekas wadah-wadah begini juga boleh, toples-toples. Tapi yang tidak direkomendasikan, yang tidak dianjurkan yang bermulut kecil seperti ini. Saya pernah melakukan ini, yang botol yang besar seperti ini nih, seperti ini yang 1,5 liter saya pakai. Hasilnya begitu 2 hari langsung meledak. Wah, luar biasa, sampai 3 meter, seperti bom. Tangan saya sampai sininya tuh merah, karena waktu buka kan pakai tangan ya. Waduh, jangan deh. Oke, nah ini juga seperti ini boleh. Wadah-wadahnya bekas cat, cat itu rumah itu yang 20 liter juga boleh. Galon mineral yang gede itu juga bisa, tapi itu juga harus waspada ya. Cara nutupnya nanti agak direnggangkan untuk seminggu pertama. Oke. Nah, bagaimana caranya? Yuk, nih wadah ini kita ukur dulu kapasitasnya berapa sih. Nah, dia muat berapa? Ini yang saya pakai ini 5 liter. Jadi airnya harus berapa banyak? Apakah harus penuh? Oh, nggak boleh. Nanti BO-nya kan kita masukkan nanti penuh dong. Nah, ada syaratnya. Syaratnya itu 60% dari wadah ini itulah air. Kalau saya pakai 5 liter, berarti air yang saya gunakan adalah 3 liter saja cukup. 60%-nya itu 3 liter. Yuk kita langsung buat ya. Ada kopi saya nih. Oke, mari kita buat. Pastikan tangan kita bersih ya. Pastikan pada saat membuatnya ini tangan kita bersih, kita cuci. Karena memang harus steril supaya hasilnya nanti hasil fermentasi nanti hasilnya bagus. Nah, pertama kita siapkan air sudah ini, kemudian molase yang sudah kita timbang tadi saya sudah timbang molase ya, seberat 300 gram. 300 gram ini 3 liter, molasenya 300 gram. Oke, nah seperti ini kita masukkan dulu. Ini caranya seperti ini. Jadi kalau misalnya air gula kita tumbuk-tumbuk dulu atau iris-iris dulu ya, kemudian kita aduk-aduk sampai rata. Kalau gula merah itu kan keras, jadi harus kita kecil-kecilkan dulu, kemudian kita aduk-aduk di sini, remas-remas ya gula merahnya. Tidak boleh direbus ya gula merahnya ya. Jadi ini memang tidak boleh ada proses pemasakan. Misalnya mengencerkan gula merahnya pakai direbus biar cepat encer, nggak boleh. Jadi murni semuanya. Nah, awal-awalnya ini seperti ini. Dari molase atau gula merah kita pastikan sudah tercampur rata. Oke, ini kayaknya sudah rata. Kemudian kita masukkan bahan organiknya yang sudah kita potong-potong tadi nih. Lihat nih. Saya punya beberapa macam hari ini ya. Ada jeruk peras, jeruk nipis, ada tomat. Ini sudah tercampur semua, kita aduk pastikan rata seperti ini. Kemudian kita tutup
Oke, kita tutup seperti ini. Tutupnya yang rapat sekali, kedap, harus kedap. Dia harus kedap. Tidak boleh ada celah ya, supaya nanti tidak terbentuk jamur. Nanti ada jamur yang ini, oke. Dan kita setelah itu ini saya sudah buatkan label kapan tanggal pembuatan dan kapan nanti panen. Panen setelah 3 bulan nanti kita panen. Nah, seminggu setelah kita buat ini, kita buka, kita aduk, oke. Nah, seperti itu. Kemudian kita tutup sampai usia 1 bulan. Pada saat 1 bulan kita buka sebentar, oke, untuk membuang gas. Karena proses dari pembuatan ekoenzim ini 1 bulan pertama itu pembentukan alkohol yang menghasilkan gas. Kemudian bulan kedua itu asam, dan bulan ketiga itu pembentukan enzim, sehingga harus 3 bulan, makanya disebut ekoenzim. Bagaimana kalau kita panen sebelum 3 bulan? Ya namanya bukan ekoenzim dong. Bisa juga dibuat untuk yang pupuk yang lain, tapi ekoenzim itu harus 3 bulan, karena pada usia 3 bulan barulah terbentuk ekoenzimnya, barulah terbentuk. Nah, seperti ini, oke. Nah, ini nanti saya rapatkan lagi, kita simpan, oke. Nah, kita mau lihat ya, yang punya saya yang usia 1 minggu. Saya mau buka dan saya mau aduk. Nih yang 1 minggu. Nah, oke nih. Nih, usia 1 minggu tuh seperti ini. Tuh, BO-nya seperti ini tuh. Ada apa namanya? Jamur sedikit. Tandanya tutupnya ini tadi kurang kedap. Nanti saya mau selotip di sininya. Nih, saya aduk. Tapi nggak boleh lama-lama ya. Aduknya sebentar aja. Set. Nah, udah. Kemudian kita tutup, nanti saya selotip lagi nih. Nah, seperti ini sampai usia 1 bulan baru kita buka lagi. Setelah itu kita biarkan sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan sudah kita panen. Nah, ini punya saya nih, ini seperti ini. Yang tadi itu saya selotip lagi, saya lakban seperti ini juga saya lakban nih. Oke. Nah, ini punya saya, ini hasil panen kemarin nih, saya 2 galon itu dari tempat cat yang 20 liter. Ini udah kosong, yang satunya udah di depan. Ini nanti saya mau panen yang lerak. Ini lerak, nanti saya panen, saya bisa buka sekarang nih. Tuh, lerak. Kenapa begini, kok ada seperti ini nih? Lerak saya menghasilkan jelly, saudara. Ini jelinya, wow, tebal sekali. Namanya mama enzim. Ini sangat berguna untuk kesehatan. Biasanya nanti adalah penjelasannya lagi. Nanti boleh tanya-tanya ya. Nanti di komen ya. Apa? Oke. Ini juga nanti beberapa hari lagi mau panen. Oke teman-teman, ini sharing saya, ini hasil ekoenzim saya. Nanti saya nyimpannya di mana sih? Oh, lebih bagus di bawah tempat tidur. Itu sangat bagus untuk kesehatan kita. Nih, oke. Selamat mencoba ya. Betapa mudahnya nanti kita mendapatkan yang seperti yang tadi itu. Ini jernih ini. Kalau kenapa ini kok hitam ya? Saya buatnya dari campuran yang tadi ini 1:3:10, saya tambahkan satu bagian lagi lerak. Nah, ini hasilnya. Ini nanti untuk mencuci baju, untuk mencuci untuk mencuci sebagai sabun ini. Biasanya yang punya usaha laundry dia membuat seperti ini, bisa. Nah, ini juga, dan ini dari molase. Kalau dari molase itu lebih gelap ya. Kalau ini dari gula merah biasa, ini lebih jernih hasilnya. Ini BO-nya kebanyakan jeruk. Jadi warna yang terbentuk itu macam-macam nantinya. Ada yang agak gelap, ada yang terang, tergantung dari gula yang kita pakai dan juga bahan organik yang kita pakai. Oh ya teman-teman, kalau bisa BO-nya itu jangan sayuran hijau ya, karena itu nanti hasilnya kurang sedap. Oke, selamat mencoba ya teman-teman. Seruput sorenya. Tinggal sedikit lagi.
Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Jangan lupa ya di like, komen, share, dan subscribe. Selamat mencoba.